Kita semua butuh energi kan, nggak bisa dipungkiri. Dari kota-kota besar sampai desa paling ujung, listrik itu udah kayak napas buat kehidupan modern. Makanya pencarian sumber energi baru yang lebih bersih, lebih murah, itu nggak pernah berhenti. Nah, di tengah pencarian itu semua, tiba-tiba muncul sebuah klaim yang, wah, luar biasa, dan datangnya dari dalam negeri sendiri. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Bikin listrik tanpa bahan bakar. Sama sekali, ini kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya nggak sih? Sebuah mesin yang bisa nyala terus-terusan tanpa perlu diisi bensin, solar, atau gas. Sebuah ide yang kalau beneran ada bisa mengubah segalanya. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu realita yang kita hadapi sekarang. Lihat angka ini, 281,6 triliun rupiah. Wow, ini bukan angka yang kecil loh. Ini alokasi sementara buat subsidi energi dan non-energi kita yang dilaporkan buat awal tahun 2026. Angka ini nunjukin betapa besarnya biaya yang harus kita semua tanggung. Penting banget buat kita sadar angka triliunan tadi itu bukan cuma statistik. Itu tuh beban fiskal yang nyata dan berat banget buat negara. Uang segitu banyaknya dipakai biar harga BBM dan listrik tetap terjangkau buat kita. Pertanyaannya, emang nggak ada cara lain yang lebih efisien ya? Nah, di tengah tantangan sebesar itu, ada kabar menarik yang muncul dari Balai Endah, Bandung. Ada sekelompok inovator lokal yang bilang mereka punya solusinya. Jawaban dari masalah ini? Yuk kita lihat lebih dekat. Inovasi ini mereka kasih nama Mulvier Magnet. Mungkin nama yang asing banget di telinga kita ya, tapi nama ini katanya punya potensi dampak yang dahsyat. Jadi, apa sih sebenarnya Mulvier Magnet ini? Oke, jadi menurut tim pengembangnya, Mulvier Magnet ini adalah generator yang revolusioner. Coba bayangin, sebuah mesin yang bisa ngasilin listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa setetes pun bahan bakar fosil. Dan yang paling penting, nol emisi. Sama sekali nggak ada polusi. Ini klaim yang berani banget loh. Kalau aja klaim ini terbukti benar, potensinya itu luar biasa. Ini bisa langsung motong beban subsidi negara yang triliunan tadi. Lebih dari itu, teknologi ini bisa jadi solusi buat nerangin daerah-daerah 3T, daerah terdepan, terluar, tertinggal, yang selama ini susah banget dapat listrik. Bayangin juga rumah sakit atau sekolah nggak perlu lagi pusing sama genset konvensional. Tim ini sadar betul kalau inovasi mereka ini sesuatu banget. Makanya mereka nggak main-main. Mereka ambil langkah yang sangat serius dan formal. Mereka kirim surat terbuka langsung ke Presiden Republik Indonesia. Ini bukan cuma pengumuman biasa. Ini adalah sebuah tawaran. Dan yang bikin kaget itu isi suratnya. Mereka nggak minta dana. Mereka nggak minta fasilitas. Justru sebaliknya. Mereka menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah proposal yang nunjukin betapa serius dan percayanya mereka sama karya mereka. Komitmen mereka jelas banget. Pertama, transparansi total. Mereka siap telanjang membuka semua data teknisnya buat diperiksa. Kedua, bukti nyata. Mereka siap mendemokan alatnya nyala non-stop seminggu penuh di depan pemerintah. Dan yang ketiga, ini yang paling radikal. Lisensi produksinya mau mereka hibahkan ke BUMN gratis. Kenapa dihibahkan? Alasan mereka, seperti yang tertulis di surat, itu murni demi kepentingan rakyat. Mereka nggak mau monopoli teknologi ini buat kaya sendiri. Mereka justru mau negara yang manfaatin ini buat kesejahteraan orang banyak. Tentu saja, klaim sehebat apapun harus diuji kan? Ide brilian itu harus bisa dibuktikan, nggak bisa cuma katanya. Jadi, gimana caranya mengubah klaim yang luar biasa ini jadi sebuah kenyataan yang bisa kita pegang? Nah, ini yang patut dicatat dari tim Mulvier Magnet. Mereka nggak sembunyi. Mereka justru menantang untuk diuji secara publik dan terbuka. Sebuah langkah yang nunjukin keyakinan penuh mereka sama hasil karyanya. Langkah-langkah yang mereka usulkan pun sangat terstruktur. Mulai dari uji publik yang transparan, biar semua orang bisa lihat. Lanjut ke audit teknis yang mendalam oleh lembaga kredibel seperti BRIN. Sampai akhirnya ada uji kelayakan oleh PLN buat ngecek apakah ini siap dipakai skala nasional. Semuanya udah mereka pikirkan. Oke, setelah mendengar semua ini, kita sampai di persimpangan jalan yang penting nih. Di satu sisi, ada potensi yang luar biasa besar. Di sisi lain, ada realitas yang harus dibuktikan secara ilmiah. Coba deh kita bandingkan kedua skenario ini. Nah, slide ini merangkum semuanya dengan jelas. Di kolom kiri, itu kondisi kita sekarang. Beban subsidi berat, ketergantungan sama bahan bakar fosil, dan tantangan listrik di daerah terpencil. Terus lihat kolom kanan. Itu potensi masa depannya kalau teknologi ini beneran jalan. Beban negara jadi ringan, kita punya sumber energi bersih, dan ada solusi buat saudara-saudara kita di daerah 3T. Kontrasnya, jauh banget kan? Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Tentu, jalan pembuktiannya masih panjang dan harus ketat secara ilmiah, tapi mari kita berandai-andai.
Jika suatu saat klaim ini terbukti benar, mampukah sebuah inovasi yang lahir dari kreativitas anak bangsa ini benar-benar mengubah arah masa depan energi Indonesia? Jawabannya mungkin belum kita punya hari ini, tapi proses untuk menemukannya, wah itu layak banget untuk kita kawal bersama.